Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Ya, indeks IHSG pada hari ini ditutup menguat 3,5% ya. Jadi cukup strong ya, melihat dari candle pergerakannya hari ini cukup bagus ya. Ya. Dimana volume pun cukup lumayan ya, di atas rata-rata ya. Dan dari indikator MACD-nya kita lihat sudah mulai ada akumulasi beli yang kuat ya. Ya, IHSG ditutup di level 4.986 ya. Jadi sudah berhasil ditutup di atas level 4.937 kembali. Nah, apabila besok berhasil menguat lagi atau candle naik kedua ya di atas 4937, ada kemungkinan akan terjadi pengulangan kenaikan ya, seperti yang terjadi pada awal Juni kemarin ya. Nah, apabila berhasil mengulangi kenaikan lagi, dapat dipastikan akan bisa lebih tinggi dari yang kemarin ya. Kalau yang kemarin high-nya hanya mencapai 5139, bisa jadi untuk yang kali ini bisa menguat sampai resisten berikutnya ya, yang ada di 5200. Nah, kita akan tunggu dah sampai dengan malam ini ya. The future masih menguat cukup signifikan ya. Jadi bila mana tadi siang sempat plus naik 2% dan kemudian turun sampai 1,1% ya. Namun pada malam hari ini The future sangat strong ya, di mana sudah naik hampir plus 2,5% ya. Nah, kita harapkan besok bisa melanjutkan kenaikan ya. Dan untuk kali kedua menembus dari level 5.000 ya. Jadi IHSG ke depan ya, dalam minggu ini ada chance ya, dia menembus ulang 5.000-nya ya. Nah, sini sudah dekat sekali ya. Ini kan 4986 ya. Sudah tipis lagi, dia akan membreak dari 5.000-nya. Sorry, 5.000-nya di sini ya. Ya. IHSG akan kembali melanjutkan kenaikannya ya. Dengan target terdekat ya, untuk break dari resisten 5139 dan kemudian 5287. Jadi IHSG tetap melanjutkan uptrendnya ya, setelah 4 hari lalu ya rebound ya. Nah, rebound di 4721, dan tampaknya kemarin minus adalah gocekan dari bandar ya. Hari ini kembali naik dan tetap IHSG tetap terjaga ya di level support 4850. Jadi cukup bagus. Arahnya tetap ke atas ya. Oke. Dan bila kita lihat hari ini investor asing ya malah membukukan net sell ya. Bukan net sell lagi ya, sebesar
600 miliar ya. Dan hari ini kan diwarnai dengan kenaikan bank-bank sektor banking yang kenaikan cukup signifikan ya. Namun bila kita perhatikan investor asing tidak banyak melakukan pembelian ya. Terbesar dia melakukan pembelian ada di Bank BCA sebesar 51 miliar ya. Sedangkan di BRI hanya net buy 1 miliar, Bank Mandiri malah net sell ya 41 miliar, dan di Bank BNI net sell juga 10 miliar ya. Nah, untuk Telkom ya, di Telkom walaupun naik ya hari ini, namun investor asing tetap melanjutkan tekanan jualnya ya. Nah, untuk Astra juga masih net sell ya 29 miliar, dan HMSP net buy 1 miliar. Jadi aktivitasnya paling terbesar ya di big cap-nya ada di Bank BCA ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasannya ya. Sebelum lanjut ke pembahasan sahamnya ya, saya akan coba untuk menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Di mana nanti bila rekan-rekan trader tergabung ya ke dalam membership, nanti akan tergabung dalam grup dan channel Telegram ya. Nah, di mana fasilitasnya salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya. Dan juga di sana di grup bisa merequest chat analisa teknikal saham atau merequest analisa pembahasannya ya, atau juga menanyakan update pergerakannya, apakah gerakannya masih cukup bagus atau menanya berapa support dan resisten terupdate dari suatu saham ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa berdiskusi dan berkonsultasi apapun yang berkaitan dengan saham, baik dengan mengenai money manajemennya dan berbagai hal yang berkaitan dengan saham. Nah, berikut adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan saham yang pertama. Nah, kita akan melihat saham Adaro. Nah, Adaro hari ini ditutup menguat ya, 5% ya. Setelah kemarin dia dibanting ya. Closing di bawah moving average 20, dan hari ini tampak dia open gap up dan langsung menguat ya, dan berhasil close di atas moving average 20-nya ya. Nah, bila kita tarik garis uptrendnya ya, terlihat Adaro juga berhasil rebound ya, bertahan di uptrend channelnya ya. Hampir seperti chart dari IHSG ya. Ya, ini untuk support area yang harus dijaga ini yaitu ini ya, di 1060 ya, ini Adaro ya. Jadi apabila dia kembali lagi ke bawah 1060, otomatis kan dia sudah break hari kali kedua keluar dari uptrend channel, dan itu cukup berbahaya ya, karena kan bisa jadi akan cenderung turun ke support berikutnya yang ada di 970. Nah, untuk besok ya, apabila Dow Jones malam ini closingnya bagus, dan besok sebelum pembukaan ya, Dow Future juga menandakan sinyal bagus ya, tidak ada kejutan di mana minus langsung besar seperti hari Senin kemarin. Ini Adaro ada potensi untuk naik ya. Nah, ini ada titik resisten minor yang ada ya, yaitu di 1085 ya, ini 2 hari ya. Di 2 hari Adaro ini kepentok resisten di 1085. Jadi apabila besok bisa break ya, tembus dari resisten 1085, ini akan pergerakannya dia akan mencoba naik ya. Naik ke area
resisten yang ada di 1150 sampai 1200 ya. Jadi untuk Adaro masih cukup, pergerakannya hari ini masih cukup bagus ya. Nah, ini kita akan pantau lagi untuk besok ya. Nah, kita tunggu apakah Adaro bisa tembus ya 1085-nya. Apabila tembus, ada potensi besar ya. Adaro akan naik menguji ke 1200 kembali. Nah, kita lihat volumenya hari ini masih di bawah rata-rata ya, masih belum bagus ya. Nah, kita akan tunggu besok, semoga volumenya bisa lebih besar dari hari ini. Oke, pembahasan saham berikutnya. Kita akan lihat saham Garuda Indonesia atau GIA ya. Nah, GIA sudah kita lihat ya, ini sudah masuk ke dalam tren uptrend ya. Kita lihat ini sudah uptrend ya. Nah, ini kita lihat Garuda sudah membentuk higher high ya. Dan ini juga terus membentuk higher low ya. Ada higher low di sini. Dan ini juga turunnya juga higher low. Jadi ini masuk dalam chart uptrend cukup sehat karena bentuknya hampir seperti tangga ya. Nah, ini naik tangga seperti tangga ya. Nah, naik lagi, ini konsolidasi lagi. Nah, kita harapkan Garuda bisa bangkit ya dan bisa menembus ya dan close di atas 286 akan cukup bagus karena itu akan membuat Garuda berpeluang untuk naik kembali menguji resisten di 310. Dan sama dengan untuk dari Adaro ya, ini volumenya masih kecil ya. Nah, kita harapkan besok sudah bisa mengikuti pergerakan market ya. Dan ini untuk MACD-nya ya, masih belum ada ya, karena volumenya masih kecil, jadi masih belum terlihat ada akumulasi yang besar ya, atau yang kuat di Garuda ya. Kita harapkan besok bisa lanjut menguat dan bisa close di atas minimal di atas 286 sehingga bisa menguji resistennya kembali di 310. Nah, saham berikutnya kita akan melihat saham Ramayana Lestari Sentosa atau RAL ya. Nah, RAL ini dia pergerakannya cenderung masih sideways ya. Jadi terlihat agak telat dibandingkan yang lainnya. Nah, range-nya sideways dengan support di 540 dengan resisten di 685 ya. Nah, bila kita lihat ya, kenaikannya ini kemarin sudah dicoba ya, 685 nih udah kali ketiga ya. Nah, ini kan akan mencoba jadi kali keempat. Kita akan tunggu. Nah, kenaikannya setiap kali menguji cenderung gagal walaupun volumenya sudah besar ya. Nah, ini volume besar namun masih gagal. Nah, kita akan tunggu untuk percobaan yang kali keempat ini semoga bisa berhasil ya. Nah, ini kita lihat dari indikator MACD-nya masih berkonsolidasi ya dalam tren yang sideways. Nah, kita akan tunggu ini pergerakan tadi pagi tadi ya. High-nya hanya mencapai 630. Kita harapkan besok sudah bisa di atas 640 ya. Kalau bisa sudah di atas close-nya di atas 640 ada kemungkinan besar ya. RAL bisa akan menguji kembali ya resisten di 685 ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham INKP ya. Nah, INKP ini sempat ya, ini trennya masih di sideways juga ya. Sideways dari range-nya 4.900 sampai dengan resistennya di 5.475. Nah, hari ini close-nya sudah di 5.525, jadi sudah bisa kembali di atas dari resisten ya. Nah, kita harapkan besok bisa melanjutkan ya, bisa melanjutkan kenaikannya ya.
apabila bisa melanjutkan kenaikannya besok ya, ini potensinya yaitu untuk naik ke resisten di atasnya ya, di 6.300. Nah, trennya cukup bagus karena ini kenaikan ada biasanya setelah kan ada kenaikan ya, biasanya kan ada pullback ya. Nah, ini pullback. Nah, kita harapkan ini bisa berlanjut ya, mantul ya. Nah, untuk INKP juga sama, hari ini volumenya masih belum terlalu besar ya. Nah, namun di INKP sudah mulai muncul adanya akumulasi ya. Nah, kita harapkan besok bisa berlanjut ya untuk INKP ya. Nah, kita akan lanjut ke dalam saham berikutnya. Nah, kita akan melihat saham Bank BRI Syariah atau BRIS. Nah, BRIS kita lihat 2-3 minggu ini dia berkonsolidasi ya. Dengan range resistennya ada di 330 dengan support yang ada di 288. Nah, hari ini juga ikut menguat ya. Tutup di 318. Nah, besok ini akan mencoba menguat lagi ya untuk menguji resisten di 330. Ini sudah 3 kali juga diuji ya. Nah, ini akan percobaan kali keempat ya. Nah, apabila besok berhasil ya menembus 330, chance-nya untuk resisten berikutnya ada di 352. Nah, untuk volumenya juga sama ya, masih belum terlalu besar ya. Namun dari indikator MACD-nya sudah terlihat adanya akumulasi beli yang kuat ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Potensi dari BRIS akan menguji resisten 330. Untuk trennya sendiri, untuk BRIS trennya masih uptrend yang sangat kuat ya. Uptrendnya masih kuat ya. Oke, saham berikutnya kita akan membahas saham Summarecon ya dari sektor properti ya. Nah, Summarecon ini bila kita lihat ini juga mengalami uptrend yang sangat kuat ya. Nah, dan ini sempat membentuk higher high yang cukup tinggi ya. Dan ini membentuk higher low. Untuk supportnya, untuk support pertama dia ada di 600 ya. Nah, support kedua ini ada di kisaran 550. Nah, ketika koreksi kemarin terjadi ya, kita lihat harga dia terpentok di 600 dan hari ini mencoba kembali lagi naik dan dia berhasil close di atas 635 ya. Nah, bila besok ini ada potensi sangat besar dari Summarecon untuk lanjut menguat ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 730 dengan menjaga support di level 600 ya. Nah, bila kita lihat volumenya sudah mulai beranjak naik ya. Trennya sudah mulai naik ya. Nah, kita akan tunggu dari indikator MACD-nya masih belum terlihat adanya akumulasi, namun bila kita lihat tekanan jualnya, kita lihat masih belum kuat ya. Jadi terlihat masih bisa untuk melanjutkan kenaikannya. Minimal dia akan menguji dari resisten 730. Dengan menjaga ya pergerakannya tidak close ya di bawah 635 ya. Diusahakan close-nya tidak sampai di bawah 635, maka selama itu Summarecon masih punya potensi besar untuk menguji resisten di 730. Nah, saham berikutnya kita akan melihat saham London Sumatera Indonesia atau LSIP ya. Nah, LSIP juga sama ya, ini mengalami uptrend ya yang cukup bagus ya. Kita pergerakan jangka pendeknya bila kita lihat ini sudah
mulai uptrend kembali ya, dengan membentuk higher high, higher low. Dan ini juga kenaikannya membentuk higher high lagi. Dan higher low kembali. Nah, hari ini sudah bisa tutup close di atas 810. Nah, ini besok potensi besar untuk lanjut ya, untuk menguji resisten di 900 ya. Ini 900 cukup susah ya. Ini kali kedua diuji, dan ini adalah percobaan kali ketiga ya. Nah, untuk volumenya masih cenderung belum terlalu kuat ya, namun dari indikator MACD-nya sudah mulai ada akumulasi beli yang kuat ya. Kita akan tunggu kelanjutan dari kenaikan dari L-shape ya. Nah, untuk kalau dari mid-term ya, ini kan dari short term dia ada uptrend kembali, dan ini short term ada konsolidasi, kelihatan membentuk ascending triangle ya, terlihat ya. Pola konsolidasinya terlihat ascending triangle ya. Untuk pembahasan sahamnya untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.